Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, jumpa lagi ya dengan Ustazah Alfi di pelajaran PLH. Nah, untuk itu kalian siapkan dulu ya buku dan juga alat tulisnya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan belajar di bab 3, yaitu tentang pengertian dan penyebab perusakan lingkungan. Anak-anak, perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penambahan jumlah penduduk yang cepat serta perkembangan teknologi yang canggih menyebabkan kebutuhan manusia meningkat. Hal ini merupakan salah satu pencetus perusakan lingkungan. Contohnya, semakin banyak penduduk, kebutuhan akan perumahan juga semakin meningkat, sehingga lahan sawah diubah menjadi perumahan. Selain itu, semakin canggih teknologi, semakin banyak lahan hijau yang diubah menjadi gedung pencakar langit, pabrik, mal, apartemen, dan lain-lain. Masih banyak lagi perusakan lingkungan selain yang disebutkan tadi. Berdasarkan penyebabnya, perusakan lingkungan dapat dikarenakan proses alam dan karena aktivitas manusia. Yang pertama, perusakan lingkungan hidup oleh faktor alam. Nah, di sini ada letusan gunung api. Letusan gunung api terjadi karena aktivitas magma di dalam perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat keluar melalui puncak gunung berapi. Letusannya mengeluarkan lava, lahar, material padat, uap panas, serta debu-debu vulkanis. Aliran lava dan uap panas dapat mematikan semua bentuk kehidupan yang dilaluinya. Sedangkan aliran lahar dingin dapat menghanyutkan lapisan permukaan tanah dan menimbulkan longsor lahan. Selanjutnya ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena beberapa hal, di antaranya kegiatan magma atau aktivitas gunung berapi, terjadinya tanah turun, maupun karena gerakan lempeng di dasar samudra. Semakin besar kekuatan magma, maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah di muka bumi. Yang ketiga, tsunami. Tsunami yaitu arus gelombang pasang air laut yang menghempas daratan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tsunami bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut.
letusan gunung berapi di bawah laut, longsor bawah laut, ataupun hantaman meteor di laut. Selanjutnya, yang keempat yaitu banjir. Banjir dapat terjadi karena murni gejala alam dan juga dapat terjadi karena dampak dari ulah manusia. Banjir dikatakan sebagai gejala alam murni jika kondisi alam memang mempengaruhi terjadinya banjir. Misalnya, hujan yang turun terus-menerus. Selain itu, banjir dapat juga disebabkan karena ulah manusia. Misalnya, karena penggundulan hutan di kawasan resapan, timbunan sampah yang menyumbat aliran air, ataupun karena rusaknya dam atau pintu pengendalian aliran air. Yang kelima yaitu tanah longsor. Bencana alam ini dapat terjadi karena proses alam ataupun karena dampak kecerobohan manusia. Bencana alam ini dapat merusak struktur tanah, merusak lahan pertanian, pemukiman, sarana dan prasarana penduduk, serta berbagai bahan bangunan lainnya. Yang keenam yaitu badai atau angin topan. Angin topan terjadi akibat aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju kawasan bertekanan rendah. Bencana alam ini pada umumnya merusakkan berbagai tumbuhan, memporak-porandakan berbagai bangunan, sarana infrastruktur, dan dapat membahayakan penerbangan. Yang ketujuh yaitu kemarau panjang. Bencana ini terjadi karena adanya penyimpangan iklim yang terjadi di suatu daerah, sehingga musim kemarau terjadi lebih lama dari biasanya. Bencana ini menimbulkan berbagai kerugian, seperti mengeringnya sungai dan sumber-sumber air. Yang kedua yaitu perusakan lingkungan hidup oleh aktivitas manusia. Yang pertama, perusakan akibat kegiatan industri. Misalnya, industri pengolahan minyak bumi, gas alam, batu bara memberikan dampak yang panjang bagi kerusakan lingkungan. Contohnya, tragedi lumpur lapindo di Kabupaten Sidoarjo. Kelalaian perusahaan dalam mengekspor minyak mengakibatkan melubernya lumpur panas yang membahayakan bagi kehidupan manusia dan juga kerusakan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua yaitu penggundulan hutan. Penggundulan hutan terjadi karena penebangan pohon-pohon tanpa ada penanaman kembali atau reboisasi. Hal ini akan berdampak pada perubahan iklim, terjadinya longsor, dan pemanasan global. Yang ketiga yaitu perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan tempat tinggal sebagian makhluk hidup yang ada di laut. Jika terumbu ini rusak, maka akan mengakibatkan penurunan produksi ikan dan hilangnya penahan ombak. Yang keempat yaitu degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses berkurangnya daya dukung lahan terhadap kehidupan. Yang kelima yaitu membuang sampah sembarangan ke air maupun ke tanah. Yang keenam yaitu penimbunan rawa-rawa untuk dijadikan sebagai pemukiman. Yang ketujuh yaitu
terjadinya perburuan liar. Yang kedelapan yaitu perusakan hutan bakau. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu pembangunan pemukiman di daerah aliran sungai atau DAS. Baik anak-anak, sekian dulu ya penjelasan dari Ustazah. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, boleh bertanya di nomornya Ustazah. Nah, untuk tugasnya sudah ada di layar ya. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.